Kabupaten Pelalawan memiliki banyak kekayaan sumber daya alam yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kekayaan sumber daya alam tersebut masih ditambah dengan keunggulan Kabupaten Pelalawan secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik yang berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur lintas timur Sumatera dan sebagai halaman depan perekonomian Indonesia. Hal ini diupayakan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Pelalawan. Untuk itu, guna mencapai misi mulia tersebut, pemerintah Kabupaten Pelalawan membentuk Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan yang pada awalnya Badan Ketahanan Pangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Pelalawan. Salah satu maksud dibentuknya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2012. Keberadaan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan mempunyai nilai yang sangat strategis. Untuk itu, mengacu pada terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan didukung penyuluh yang profesional menuju kemandirian pangan 2030. Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 8 misi utama, antara lain mewujudkan ketersediaan, cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, mewujudkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga, mewujudkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman, mewujudkan keseimbangan sistem ketahanan pangan secara dinamis dengan prioritas peningkatan sumber daya manusia, mewujudkan kemandirian kelembagaan pangan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, mewujudkan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berdaya saing, bermartabat, mandiri, sejahtera, melalui peningkatan modal saing yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, membangun sinergi kemitraan pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan akademisi baik vertikal maupun horizontal, mewujudkan kemampuan aparatur dalam menciptakan kondisi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan mengenal potensi sumber pangan yang ada di sekitar, dapat menumbuhkan keinginan untuk membudidayakan beraneka ragam pangan di lahan perkarangan sehingga mempunyai nilai, manfaat bagi seluruh anggota keluarga dan mampu menciptakan ketahanan pangan keluarga yang menjadi dasar untuk menciptakan ketahanan pangan masyarakat nasional. Pemanfaatan perkarangan dapat dijadikan tempat persediaan bahan pangan yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan bila diperlukan, juga berfungsi sebagai bahan untuk pengobatan bila keluarga sakit, terutama untuk pertolongan pertama. Pertemuan koordinasi tingkat kabupaten antara Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan BP3K dengan instansi terkait di Kabupaten Pelalawan, serta Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan BP3K yang ada di seluruh kecamatan Pelalawan. Pertemuan tersebut dilakukan setiap awal bulan setiap bulannya. Pertemuan membahas mengenai masalah-masalah yang terjadi di desa, kemudian dikoordinasikan dengan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang bertempat di Aula Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan setempat. Sementara itu, dari sisi sumber daya sarana dan prasarana dalam setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan sudah mempunyai gedung kantor sendiri BP3K kecamatan. Selain itu, Kabupaten Pelalawan terdapat 3 kantor BP3K yang baru selesai dibangun pada tahun 2013.
Di antaranya kantor BP3K Kecamatan Bandar Petalangan, kantor BP3K Kecamatan Krumutan, kantor BP3K Kecamatan Ukuy. Keberadaan BP3K Kecamatan Bandar Petalangan yang mana terdiri dari 1 orang kepala BP3K, staf dan penyuluh, bisa dikatakan memenuhi standar, dinilai dari bangunan fisik yang sudah bisa dikatakan sempurna, terdiri dari ruangan kepala BP3K, ruangan staf, ruangan penyuluh, aula pertemuan, ruangan komputer, ruangan pustaka, ruangan KTNA Kelompok Tani Nelayan Andalan, serta rumah dinas BP3K-nya juga cukup lengkap. BP3K Kecamatan Bandar Petalangan selalu melakukan pertemuan rutin antara kepala BP3K dengan penyuluh, UPTD Kecamatan, KTNA, aparat kecamatan, kepala gabungan kelompok tani Gapoktan. Pertemuan dilakukan setelah pertemuan rutin di kantor BP3K Kabupaten. Dalam setiap pertemuan yang dilakukan adalah bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan atau apa yang dirasakan kelompok tani. Dari sejumlah masalah-masalah tadi, maka lahirlah sejumlah terobosan dan inovasi yang telah diterapkan BP3K. Berbagai dampak positif kini dirasakan, khususnya terkait meningkatnya pendapatan dari kantor itu sendiri dengan melakukan pembenihan tanaman-tanaman. Tidak hanya itu, keberhasilan ini juga ditunjukkan dengan adanya traktor sehingga masyarakat kelompok tani bisa menggunakan untuk mempermudah pekerjaannya. Selain itu, keadaan pekarangan kantor BP3K Kecamatan Bandar Petalangan, pemanfaatannya sudah bisa dikatakan sempurna. Seluruh perkarangan sudah diisi dengan berbagai tanaman, diantaranya cabai, timun, kacang panjang, kangkung, labu, bayam, dan lain sebagainya. Kepala BP3K juga memberikan pengarahan kepada para Gapoktan tentang bagaimana pemanfaatan pekarangan yang baik dan benar guna mencapai tujuan peningkatan gizi keluarga. Penjabarannya di lapangan yang termasuk ke dalam pemanfaatan pekarangan adalah sebagai lumbung hidup karena sewaktu-waktu persediaan pangan pokok seperti beras, jagung, tidak tersedia bahan-bahan seperti buah, umbi-umbian, talas, ubi kayu, dan sayuran untuk bahan makanan dapat dipergunakan. Jika perkarangan dimanfaatkan usaha kolam ikan dan ternak, dapat pula diperoleh sumber pangan hewani yang segar untuk kebutuhan keluarga. Kepala BP3K juga menjelaskan bagaimana bertanam sayuran secara vertikultur, yaitu budidaya tanaman semusim pada lahan terbatas yang diatur secara bersusun menggunakan rak tanam dan komoditas yang diusahakan sesuai kebutuhan atau menggunakan polybag. Terima kasih atas kedatangannya pada pertemuan sore hari ini di kelompok tani Maju Mandiri, Raja Mandiri, Desa Lubuk Raja. Memanfaatkan lahan pekarangan. Kalau lahannya gersang kita atau sempit, kita bisa memanfaatkan model yang vertikultur ini. Jadi mana lahan yang kosong kita olah dulu, mana yang bisa dibuat bedengan. Pertama kita buat bedengan dulu. Untuk jenis tanaman nanti disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Tanaman yang bisa untuk lahan pekarangan bisa jenis kacang panjang, mentimun, dan jenis sayuran lainnya. Kemudian untuk pengolahan lahan ini, membuat bedengan ini lebarnya lebih kurang semeter 20. Per 2 meter pun bisa sebetulnya kalau pare. Yang penting lanjarannya diperlebar. Untuk pare itu pertama bibitnya kurang. Kemudian pemakaian pupuknya kotoran ternak yang tersedia di lapangan. Dengan terbentuknya partai B3 yang baru-baru tahun ini kita laksanakan di kecamatan kita ini, alhamdulillah kita sudah berupaya untuk bisa memanfaatkan seluruh pekarangan yang ada di wilayah kita, khususnya di kantor kita sendiri. Dengan keberadaan kantor ini bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi seluruh penyuluh, pertemuan penyuluh dengan
masyarakat yang ada untuk bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan selanjutnya juga saya berharap kepada penyuluh-penyuluh yang ada di Kecamatan Banyak Petalangan ini bisa melakukan koordinasi kepada masyarakat yang ada di tingkat desa untuk sesegera mungkin melakukan pembinaan dan menjemput bola lah, artinya terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada selama ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijembatani dan kita bisa mengupayakan sinergi yang bermanfaat, baik itu antara masyarakat dan juga BP3K dan juga UPTD Pertanian. Dan tentunya semuanya ini perlu dukungan kita semua. Perlu dukungan kita semua untuk bisa memanfaatkan fasilitas pekarangan rumah kita yang ada dengan sinergi yang kita lakukan. Pekarangan untuk warung hidup dapat diperoleh seperti sayuran dari tanaman pagar atau pohon-pohonan seperti belimbing, daun tapak leman, kelor, kemangi yang berada di sekitar pekarangan kita. Sebagai penambah keindahan, pekarangan dapat ditanami dengan berbagai jenis tanaman hias, mulai dari jenis berbunga hingga jenis pohon dan daun yang indah, sehingga rumah akan terlihat lebih asri dan menambah kenyamanan bagi penghuni maupun orang lain. Salah satu potensi tanaman pekarangan seperti di Desa Makmur, Kabupaten Pelalawan, bisa dilihat dari setiap rumah warganya. Sejak dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan mengenai pemanfaatan pekarangan beberapa tahun yang lalu guna peningkatan gizi keluarga, saat ini setiap rumah sudah memanfaatkan pekarangan. Ini bisa dilihat dengan bermacam jenis tanaman sayuran di pekarangan, diantaranya seperti kacang panjang, bayam, terong, gambas, kangkung, pare, dan berbagai jenis tanaman sayuran lainnya. Dengan adanya pemanfaatan seperti ini, maka masyarakat khususnya para ibu-ibu rumah tangga tidak harus repot-repot untuk pergi ke pasar untuk memasak makanan sehari-hari. Selain itu juga bisa menunjang peningkatan ekonomi keluarga. Selain potensi dalam bidang ketahanan pangan, Desa Makmur juga memiliki potensi peternakan, di mana hampir setiap rumah memiliki hewan ternak seperti sapi dan kambing. Di samping pemanfaatan daging ternak, juga bisa untuk perkebunan, diantaranya kotoran dan urin sapi, diolah dan bisa digunakan sebagai pupuk sawit dan pupuk tanaman sayuran. Semua keberhasilan ini tidak terlepas dari peran para penyuluh di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus melakukan pembenahan secara signifikan dalam bidang pertanian. Dalam kurun waktu 1 dekade, terlihat berbagai keberhasilan dalam bidang pertanian. Salah satu pembenahan tersebut dalam bidang pertanian yang tertuju pada tanaman pangan dan hortikultura. Teknologi budidaya padi dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan tanaman terpadu PTT. Komponen teknologi yang diterapkan adalah penggunaan varietas unggul, pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman, dan status hara tanah sesuai dengan program pemerintah pusat melalui program peningkatan produksi beras nasional P2BN. Sementara itu peran penyuluh yaitu melakukan pendekatan kepada gabungan kelompok tani Gapoktan dengan cara mengadakan diskusi dengan petani, membahas permasalahan yang ada di lapangan yang diadakan sekali dalam seminggu.
Pada kesempatan itu, petani menyampaikan harapan kepada pemerintah baik daerah yang lebih besar dalam membangun pertanian, khususnya seperti di Desa Betung, mengingat lahan sawah yang digarap petani adalah lahan milik perusahaan sawit. Selain itu juga diperlukan bantuan dalam memperbaiki saluran irigasi karena setiap musim hujan selalu terjadi banjir yang menggenangi sawah sehingga menurunkan produksi padi. Selain banjir, kendala yang dihadapi petani adalah serangan hama seperti walang, sangit, dan burung. Selain itu, perkembangan pembenihan selalu dipantau oleh penyuluh langsung ke lapangan. Saya sebagai penyuluh Desa Betung, Kecamatan Palangkuras mengucapkan terima kasih kepada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan yang telah memberi bimbingan kepada kami serta kelompok tani yang saya bina di Desa Betung. Dan selama saya bertugas di Desa Betung kurang lebih 4 tahun, kami melaksanakan sistem penyuluhan dengan pola anjang sana, dengan pola laku yaitu latihan dan kunjungan. Dan sekali sebulan kami mengundang petani untuk dilatih di BPP Kecamatan Pangkalan Kuras bersama pimpinan kami Ibu BP3K Kecamatan Pangkalan Kuras. Adapun kendala saya sebagai penyuluh di lapangan, terkadang setiap teknologi dan informasi yang terbaru yang kami berikan ke petani itu di tingkat lapangan petani kurang menangkap, kurang merespon. Tapi itulah kerja penyuluh. Dan kami tidak bosan-bosannya untuk memberi penerangan sesuai dengan arti penyuluh yaitu suluh, memberi penerangan kepada petani kami. Begitulah kami dapat merasai telah masuk PPL kan kompos secara seri inorganik tanam satu-satu itu jauh kekurangan apa di kami kan keuntungan kami bibit itu kami menanam 1 hektar itu cuman kan 5 kilo dengan seri inorganik. Kalau pupuknya kan itu kami setiap terip itu menurun secara kan organik. Hasilnya setiap terip itu meningkat. Jadi kami itulah yang kami musyawarah kan sama PPL-nya, sama kacapnya, sama dinasnya, semuanya kan untuk melanjutkan ke depan supaya itu sukses petani itu semua. Jadi yang dapat aku untuk mengelolanya kami sebagai petani, artinya sama PPL, sama dinas bagi kolanya Pak. Kompos sudah kami lakui, kemiakan sudah kami lakui, semuanya penghasilnya cukup lumayan. Dalam sektor perkebunan, Kabupaten Pelalawan terkenal dengan hasil kebunnya seperti sawit dan karet. Dalam beberapa tahun terakhir, perkebunan sawit di Kabupaten Pelalawan bisa dikatakan berkembang dengan baik. Semua ini tidak terlepas dari peran penyuluh dalam memberikan inovasi dan bagaimana perkebunan itu jauh lebih baik untuk hasil yang optimal, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, pemupukan, pemanenan. Kabupaten Pelalawan merupakan daerah yang kaya akan penghasilan komoditi airnya yakni ikan yang berasal dari aliran Sungai Kampar. Meski budidaya ikan itu sendiri sudah ada dan sudah berlangsung cukup lama, namun belum memenuhi kebutuhan sendiri. Tujuan dari program budidaya pembibitan dan pengelolaan ikan secara tradisional semata-mata untuk meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat yang menjadikan ikan sebagai mata pencahariannya. Komoditi ikan sendiri berpeluang besar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Sejauh ini kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat di Kabupaten Pelalawan masih dilakukan dengan cara melakukan pemasokan ikan dari luar daerah.
Pelalawan juga memiliki potensi yang sangat besar sebagai daerah yang mempunyai peluang untuk mengembangkan usaha budidaya ikan, baik budidaya kolam, kerambah maupun tambak. Sama seperti kecamatan lainnya di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Ukui juga terdapat Balai Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan BP3K. Di balai inilah KTNA melakukan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Juga pertemuan sering dilakukan oleh penyuluh dengan KTNA langsung di lapangan. Misalnya di Desa Bukit Jaya. Di desa ini hampir setiap rumah memiliki kolam ikan dengan jenis yang beragam seperti patin, nila, dan bawal. Penyuluh datang langsung ke kolam untuk memberikan penyuluhan, biasanya dilakukan 2 minggu sekali, mulai dari pembenihan, cara pembuatan pakan ikan, pengelolaan air untuk kolam, dan juga pemanenan. Di Desa Bukit Jaya baru 1 kali mendapat bantuan dari pemerintah. Sejak saat itu, masyarakat itu sendiri yang melakukan pembenihan, dan ini tidak terlepas dari peran penyuluh. Kalau ini kan sekarang kan kita ada swadaya, maksudnya mandiri. Maksudnya kita usaha sendiri, ada kalau misal kecilnya apa ya, kalau udah ada sedikit nanti itu ambilkan itu kulit ayam, ada sampah-sampah satu kan kalau yang buang kan rebus, itu bukan semakan. Penyuluh ya kadang setiap 1 bulan ini kadang-kadang 2 kali 3 kali ini datang ngasih saran, ngasih wawasan, kadang. Biasanya pembenihan dilakukan di suatu kolam. Setelah itu baru dibagi atau ada juga yang membeli dengan warga lainnya. Menurut masyarakat Bukit Jaya, ikan yang ada di Desa Bukit Jaya rasanya beda dengan ikan lainnya dengan jenis yang sama, walaupun di sini tidak terdapat irigasi. Itulah yang menjadi permasalahan masyarakat di sini, sehingga masyarakat berharap menjadi perhatian pemerintah dan dinas terkait. Di Kecamatan Ukui juga terdapat peternakan yang awalnya dimulai dengan swadaya sendiri. Penyuluh biasanya datang langsung ke kandang bebek setiap minggu, memberikan penyuluhan bagaimana memberi makan bebek yang baik. Dengan adanya program budidaya pembibitan dan pengelolaan komoditi ikan dan bebek ini nantinya, maka diharapkan ke depannya kebutuhan akan konsumsi ikan di kabupaten yang bermoto Tuah Negeri Seia Sekata ini dapat terpenuhi. Ya kemarin saya sendiri kalau masalah untuk pengolahan di sini ya dibantu dengan teman-teman penyuluh gitu. Ya bisa dikatakan kalau 1 bulan itu ya sampai 3-4 kali memang. Ya saran lah, iya. Saran bimbingan gitu kan dari tempat limbah. Ya mudah-mudahan harapan kita ya memang ya berhasil lah gitu kan. Yang pertama kali memang ini langkah awalnya memang langkah belajar begitu. Berbagai macam tanaman, peternakan hewan, dan perikanan di Pelalawan sangat berpotensi. Untuk itu petani dituntut lebih inovatif dan tahu pasar menjual hasil produksi. Karena pada tahun 2015 mendatang merupakan tahun perdagangan bebas AFTA dan keterbukaan di negara-negara ASEAN. Bertepatan dengan peringatan Hari Krida yang ke-42 di Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan di Kecamatan Langgam.
Hari Krida merupakan hari bersyukur atas prestasi dan hasil yang diperoleh masyarakat pertanian dalam bidang pembangunan, khususnya pembangunan di sektor pertanian. Pada kesempatan itu, Bupati harus juga menyerahkan piala bergilir kepada Kecamatan Pangkalan Kerinci yang berhasil meraih juara umum pada perlombaan 10 cabang keterampilan yang diselenggarakan panitia dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Krida ke-42 tingkat Kabupaten Pelalawan. Yang pertama mungkin hasil pertanian secara buah sekarang kan kita lihat sudah cukup bagus dan banyak. Buah-buah yang langka yang dulu itu di hutan sekarang sudah ditarik kembali. Tetapi ke depan ini karena daerah kita tentu bertambah maju juga, begitu juga kita persaingan APTA, itu globalisasi, tentu ada inovasi-inovasi baru dan masalah pengelolaan. Ya sekarang pengelolaan yang harus kita pelajari di samping menambah potensi ini kepada masyarakat petani. Mudah-mudahan kita ada acara tidak lagi buat yang impor yang harus kita makan, tetapi bagaimana produksi dari petani kita. Harapan saya ke depan kita lebih banyak menghasilkan produksi buah-buahan dan untuk kita lempar keluar lagi dan siap untuk bersaing dengan buah-buahan dari luar. Bupati Pelalawan berkesempatan meninjau stan yang terdiri dari 12 kecamatan seperti stan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan, stan dari Dinas Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan, UPTD Pertanian yang menampilkan hasil-hasil pertanian. Bupati Pelalawan sangat puas dengan hasil-hasil yang dikembangkan para petani. Beliau minta kepada pihak-pihak terkait seperti Disperindak, UKM dan koperasi dimanfaatkan untuk pengembangan produksi pertanian di Pelalawan. Dengan peringatan Hari Krida Pertanian, kita tingkatkan inovasi petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produksi dan pemanfaatan lahan perkarangan di Kabupaten Pelalawan khususnya untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.